Perbedaan antara warga miskin dan kaya dalam penggunaan BPJS Kesehatan pun ini juga mendapatkan tanggapan dari beberapa warga. Berikut tanggapannya. Menurut saya itu bagus ya, jadi bisa subsidi silang antara yang kurang mampu dengan yang mampu gitu. Tapi yang kaya itu harus dilebihin lagi biayanya. Harapannya seluruh orang kaya di Indonesia menggunakan BPJS agar utang dari BPJS ini tidak membebani APBN dari negara. Saya sangat setuju ya kalau misalnya BPJS diberlakukan rata sama semua pihak halayak. Tapi khusus untuk orang kaya, kalau bisa pihak auditor BPJS untuk lebih membedakan iurannya. Karena terlalu diprioritaskan pelayanannya kepada orang kaya aja. Karena ini semua kan semua sama. Kita sebagai warga negara Indonesia yang selalu membayar pajak dan selalu membayar iuran BPJS. Nah, tetapi minta tolong ya untuk BPJS jangan terlalu sangat difokuskan dan kalau bisa pembiayaannya itu per bulannya itu disamaratakan. Kalau saya sih nggak setuju. Nggak setujunya kenapa? Bagaimana dengan orang yang tidak mampu? Itu kan dari sejak zaman dulu memang prioritasnya buat orang yang tidak mampu. Sedangkan saya sendiri aja nih, yang sebulannya kelas 3 aja nggak mampu bayar, sudah ada sekian juta. Terus juga bagaimana nasibnya juga? Saya inginnya orang kaya ya udah, dia kan mereka mampu. Jadi tetap aja prioritaskan BPJS itu buat orang yang tidak mampu. Ini kita juga telah bergabung bersama dengan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Selamat pagi, Dr. Siti, salam sehat. Baik. Dr. Siti bisa dibuka audionya? Iya. Oke, baik. Siap, Dr. Siti sudah terjelas suaranya di studio. Dr. Siti, ini menjadi hangat perbincangan publik terkait dengan statement Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin soal BPJS, ada pemisahannya kaya dan miskin, sebaiknya yang kaya menggunakan asuransi swasta begitu. Ini gimana Dr. Siti soal isu ini yang sudah beredar di masyarakat? Ya, jadi mungkin kami ingin menjelaskan ya maksud beberapa informasi yang mungkin beredar di beberapa media beberapa waktu yang lalu. Jadi ingin kami luruskan bahwa yang dimaksud oleh Pak Menteri itu bahwa seharusnya memang namanya asuransi sosial itu mengcover siapa saja, mulai dari yang miskin sampai yang paling kaya ya, karena sifatnya kan universal health coverage ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke dengan strata sosial ekonomi dari yang tadi miskin sampai dengan yang kaya. Nah, ini yang tentunya yang ingin menjadi catatan kita adalah kita tahu selama bertahun-tahun BPJS itu selalu mengalami defisit ya, Mas Reno ya. Nah, kemarin memang di saat pandemi itu terlihat bahwa defisit itu tidak terjadi. Ini mungkin karena kita tahu bahwa kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan memang jauh menurun pada saat pandemi COVID-19. Nah, tapi tentunya ini yang harus menjadi pemikiran kita ke depan. Nah, Pak Menteri tentunya berdasarkan pengalaman beliau selama ini, beliau melihat bahwa yang namanya UHC, bahwa asuransi sosial itu memang harus mengcover basic pelayanan kesehatan dari seluruh status sosial apapun. Nah, yang kedua yang harus dipikirkan bahwa tidak semua mungkin layanan itu mengcover semua. Jadi misalnya kalau seorang penderita kanker itu kan mulai dari yang sifatnya dioperasi ya kan, kemudian dia bisa mendapatkan
pelayanan misalnya pengobatan, bahkan kemudian yang terakhir adalah rehabilitasi dan juga mungkin sampai dengan kemoterapi. Pelayanan-pelayanan ini kan tentunya berbeda-beda untuk jenisnya, tetapi juga kalau kita lihat pelayanan ini tentunya berbeda-beda tingkatannya. Nah, secara basic untuk pelayanan seorang yang menderita kanker itu harusnya disediakan untuk semua orang, dan ini yang disebut asuransi sosial. Karena pengalaman banyak asuransi bisa terjadi kebangkrutan karena memang apa yang dijanjikan dengan apa yang kemudian bisa ataupun kekuatan finansial untuk menanggung semua layanan itu tidak sebanding. Oleh karena itu dari saat ini Pak Menteri memberi masukan kepada kita semua, kepada DPR untuk memikirkan sistem seperti apa untuk mencegah jangan sampai ke depan nanti malah BPJS kita itu tidak sanggup membiayai layanan-layanan kesehatan yang sudah dijanjikan. Nah, jadi salah satu alternatifnya adalah menyediakan paket dasar. Jadi paket dasar itu harusnya bisa untuk semua orang. Baik, Bu Siti, apakah betul memang BPJS yang dimiliki oleh orang-orang kaya, orang-orang mampu ini menjadi beban bagi anggaran pemerintah? Seperti yang disampaikan di rapat dengar pendapat bersama dengan DPR. Ya, mungkin ini yang tadi saya sampaikan ya, salah dalam mengutip maksud daripada yang disampaikan oleh Pak Menteri pada saat kita melakukan raker DPR. Jadi kan memang namanya BPJS ini kan asuransi sosial. Jadi ini siapa saja kan, BPJS ini tidak terbatas hanya untuk penerima bantuan iuran ya, artinya yang mungkin memang membutuhkan, tetapi bisa juga untuk siapapun juga dengan status sosial. Hanya yang berbeda kita tahu adalah kalau penerima bantuan iuran itu iurannya dibayarkan oleh negara. Tapi ada kemudian yang karyawan itu dibayarkan oleh perusahaan. Tapi kalau yang murni dia adalah swasta ya, tidak terikat kepada suatu perusahaan atau tempat kerja, maka dia akan bisa ikut BPJS dengan membayar kepesertaannya. Dan ini sudah benar bahwa semua orang punya hak untuk ikut di dalam BPJS, apapun juga status sosial ekonominya. Nah, hanya saja yang perlu diatur tadi basic pelayanan yang diberikan. Jadi kalau misalnya basic pelayanan dengan harga asuransi satu dengan kelas layanan satu paket ya, artinya sama untuk tadi satu basic pelayanan untuk siapapun juga, ini bisa diberikan di dalam layanan BPJS. Tetapi kemudian kalau membutuhkan paket layanan yang lebih tinggi, ini bisa ada on top daripada asuransi kesehatan tambahan yang kita sebut. Nah, kalau sekarang kan BPJS mengcover dari A sampai Z seperti itu, dari layanan yang paling dasar sampai layanan yang paling canggih. Nah, ini tentunya pertama tidak semua orang membutuhkan. Kedua, bahwa kita tahu dengan sistem seperti ini akan membebani karena memang dengan premi yang ada itu tidak akan mencukupi untuk memberikan total seluruh pelayanan. Berarti lebih ditata lagi begitu ya yang dimaksud oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, perlukah memang ada mungkin untuk kelas-kelas tertentu dinaikkan ini, Bu Siti, untuk nominal preminya supaya lebih bisa menjangkau begitu, supaya lebih banyak bisa dirasakan manfaatnya? Ya, ini yang artinya perlu disampaikan oleh Pak Menteri pada saat raker DPR. Kita ingin lebih antisipatif, jangan sampai defisit BPJS terulang kembali ya setelah pasca pandemi ini. Tentunya kita harus secara bertahap mulai memikirkan. Pertama tadi disampaikan kalau mungkin basic premi itu bisa sama untuk semua orang. Tetapi kemudian yang akan salah satu nih ya, ini adalah salah satu pemikiran adalah mungkin tadi asuransi kesehatan tambahan. Jadi kalau pelayanannya akan naik gitu ya, atau pelayanannya akan ditambah, nah itu layanan itulah yang kemudian akan ditambah di dalam basic premi tadi, seperti itu. Oke, baik, semoga informasi dari Bu Siti ini bisa mencerahkan, meluruskan berbagai informasi yang beredar di masyarakat. Terima kasih Ibu Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Salam sehat Bu Siti.